Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang menyempatkan waktunya untuk dapat mendengarkan podcast dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang hak milik, di mana ada beberapa poin yang nantinya akan kami sampaikan. Yang pertama tentang pengertian hak milik, yang kedua ciri-ciri hak milik dan subjek hak milik, yang ketiga terjadinya hak milik, yang keempat pendaftaran hak milik atas tanah, yang kelima pembebanan hak milik atas tanah, dan yang keenam terakhir hapusnya hak milik. Dari poin-poin tersebut nanti akan disampaikan oleh beberapa teman saya dan juga saya sendiri. Mungkin agar mempersingkat waktu, langsung saja ke poin yang pertama, itu tentang pengertian hak milik. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya pasal 20 UU PA ayat 1 dan 2 dijelaskan, di mana hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kemudian hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terkait istilah terkuat dan terpenuhi di sini, itu sebenarnya hanya sebagai pembeda antara hak milik dan hak atas tanah lainnya. Karena hak miliklah yang terkuat ataupun paling kuat dan terpenuhi di antara hak atas tanah yang dapat dimiliki orang lain. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tidak ada batas waktu tertentu, kemudian mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain. Kemudian terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Mungkin untuk pengertian cukup sekian. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yakni ciri hak milik dan subjek hak milik. Adapun ciri-ciri daripada hak milik diantaranya 1. Dapat dijadikan jaminan uang. 2. Dapat digadaikan. 3. Dapat dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak milik ini diatur pada pasal 20 ayat 2 UU PA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Keempat, hak milik dapat dilepaskan secara sukarela, dan yang kelima, dapat diwakafkan. Hal ini disebabkan hak milik mempunyai sifat terkuat, tidak memiliki keterikatan dengan waktu. Beda halnya dengan hak pakai yang tidak bisa diwakafkan karena adanya keterikatan dengan waktu. Terus, subjek hak milik. Subjek hak milik menurut UU PA dan peraturan pelaksanaannya adalah 1. Perseorangan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU PA dan menurut pasal 21 ayat 1 UU PA, hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa larangan tidak diadakan perbedaan antara orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing. 2. Badan-badan hukum. Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syaratnya. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara atau bank negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Menurut pasal 8 ayat 1 Permen Agraria _Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan, badan-badan hukum yang dapat punya hak milik adalah bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu terjadinya hak milik. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yaitu terjadi dengan pembukaan tanah atau pembukaan hutan, artinya sistem penggarapan, yaitu matok sirah gilir galeng, dan sistem beluburan, atau terjadi karena timbulnya lidah tanah atau disebut dengan istilah unslibing, artinya pertumbuhan tanah di tepi sungai. Yang kedua, hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah, terjadi karena semula berasal dari tanah negara dan terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga,
Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang terjadi karena undang-undang menciptakannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat 1 tentang ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria, dan terjadi karena atas dasar berlakunya konversi atau perubahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, secara originir, yaitu terjadi hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang. Yang kedua, secara derivatif, yaitu suatu subjek hukum yang memperoleh tanah dari subjek hukum lainnya yang semula sudah hak milik. Misal, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan pewarisan. Pendaftaran hak milik atas tanah. Jika dibaca ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi Pasal 23 1 hak milik. Demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan penyebarannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19. 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebahan hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, bahkan terhadap setiap bentuk peralihan, hapusnya maupun pembebanan terhadap hak milik juga wajib didaftarkan. Sehubungan dengan pendaftaran tanah ini, perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sistem pendaftaran tanah yang diberlakukan adalah Registration of Deed. Dengan Registrasi of Deed dimaksudkan bahwa yang didaftarkan adalah akta yang memuat perbuatan hukum yang melahirkan hak atas tanah. Hak kebendaan atas tanah termasuk di dalamnya agendum hak milik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem registrasi opt-in ini diatur dalam ketentuan Overseas Ordonance 1834 yang merupakan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pendaftaran benda tidak bergerak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan aturan mengenai pendaftaran benda tidak bergerak tidak pernah berlaku dan diberlakukan sama sekali sampai dengan ketentuan tersebut dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Overreaching Ordonance 1934, akta pemindahan hak dan akta pembebanan hak termasuk hipotek atas benda tidak bergerak tidak dibuat oleh notaris melainkan oleh pejabat yang disebut dengan Overreaching Abartenar. Selanjutnya, pendaftaran atas pemindahan hak dan pembenahan hak termasuk hipotek atas benda tidak bergerak tersebut juga dilakukan oleh Overreaching Abartenar tersebut yang dibubuhi nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran dalam registrasi akta yang diselenggarakan oleh Overreaching Abartenar tersebut. Dengan demikian, berarti kegiatan pembuatan akta oleh Overreaching Abartenar tersebut dilaksanakan pada hari yang sama dengan kegiatan dengan pendaftaran akta tersebut oleh Overreaching Abartenar. Untuk memperoleh data yuridis yang lengkap harus dilakukan title search. Terdapat seluruh akta-akta yang pernah dibuat sehubungan dengan akta tersebut. Cacat hukum pada suatu akta dapat menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. Sistem pendaftaran tanah yang demikian jelas menyulitkan dan memakan waktu yang lama dan banyak manakala seorang bermaksud untuk mencari atau keautentikan dari suatu akta yang sah untuk memperoleh hak milik atas benda tidak bergerak, termasuk ada tidaknya beban yang diletakkan di atasnya. Poin E. Pembebanan hak milik atas tanah. Mengenai pembebanan hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 25 UU PA
dapat diketahui bahwa terhadap tanah dengan status hak milik dapat dijaminkan tanah dengan status hak atas tanah tersebut, hak milik, dengan hak tanggungan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat dibebani hak tanggungan atau hak guna usaha melainkan juga pasal 4. 1. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. 3. Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 4. Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. 5. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak memiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik. Dari perumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut diketahui bahwa ternyata hak pakai yang terdaftar juga dapat dibebani dengan hak tanggungan. Demikian juga bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang merupakan milik pemegang hak atas tanah ayat 4 maupun tidak, yaitu ayat 5, selama dan sepanjang tindakan tersebut dilakukan oleh pemiliknya dan pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka tepatlah rumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan judul Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang HAK Tanggungan yang berbunyi 1. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. 2. Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. PPAT wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. 3. Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 4. Tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada 3 adalah tanggal hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya, dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari Rabu dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 5. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Secara tegas ternyata bahwa saat pendaftaran pembebanan hak tanggungan adalah saat lahirnya hak tanggungan tersebut. Sebelum pendaftaran tersebut dilakukan, maka hak tanggungan tidak pernah ada. Hak tanggungan lahir dengan dilaksanakannya pendaftaran pemberian hak tanggungan. Pendaftaran pembebanan hak tanggungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur pada pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat 1. Nah, mengenai materi selanjutnya yakni hapusnya hak milik. Dalam pasal 27 UU PA, faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah sehingga tanah yang jatuh pada negara yaitu 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU PA. 2. Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan. 4. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah. Dan yang kelima, karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah pada pihak lain, tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Nah, hak milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, misal karena adanya bencana alam. Oke, sekian pemaparan podcast Hak Milik Kelompok 1 episode 1. Sekiranya bermanfaat, boleh dong di-share ke media sosial kalian. Kami Kelompok 1 pamit undur diri. Sampai jumpa di kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.